Di video episode kelima ini sebenarnya saya nggak semangat untuk bikin video yang kontennya tentang bercerita tentang kemiskinan, bercerita tentang semrawutnya data fakir miskin. Nah, tapi apa boleh buat, saya ada rasa tanggung jawab kepada orang-orang yang sudah mendukung apa yang saya kerjakan sekarang. Nah, saya akan terus bercerita tentang pentingnya membenahi sistem pendataan fakir miskin. Nah, ini udah saya tulis skripnya ya. Jadi tadinya saya mikir ini dibikin gimana konsepnya si video ini supaya menarik, tapi saya udah malas karena tahu konten mengenai kemiskinan tuh nggak banyak orang yang berminat ya. Tapi lah, kita coba ya. Tahukah Anda, di Indonesia data fakir miskin itu semrawut. Nah, dan pemerintahnya tidak memberi kepastian kapan data tersebut akan rapih. Nah, kemudian apa akibatnya? Kalau data semrawut tuh apa akibatnya? Pertama, bantuan sosial selalu salah sasaran. Terus bantuan sosial selalu tidak merata. Terus bantuan sosial mudah dikorupsi, dan fakir miskin asli yang jadi korbannya. Sementara fakir miskin yang palsu happy dapat duit, ya kan? Hasil merampok dari fakir miskin yang asli. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkannya? Misalkan pura-pura tidak tahu, atau nggak mau peduli, atau mending sibuk sendirilah, mending ngurusin urusan pribadi lah daripada ngurusin urusan orang lain. Nah, berarti kalau gitu kita sama dengan membiarkan fakir miskin tidak mendapatkan haknya yang ada di tangan pemerintah, yang jumlahnya jutaan, miliaran, hingga triliunan rupiah. Nah, atau ada nih rame-rame lah bikin pembenaran bahwa itu bukan kewenangan kita, itu adalah kewenangan pemerintah. Ngapain lo ngurusin data? Ada orang yang ngomong gitu ke saya. Baik, saya kasih gambaran sederhana aja. Ibarat ada seorang kakek. Nah, si kakek itu buta, cacat karena tidak punya kaki, tidak punya tangan. Beliau teriak minta tolong akibat dirampok. Nah, dirampoknya tuh pas di depan mata kita. Tapi apa yang kita perbuat? Kita cuma nonton aja. Kita nggak nolongin si kakek itu karena alasannya begini, itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Nah, pertanyaan saya, setega itukah kita? Nah, kalau misalkan dibilang loh, enggak dong, enggak setega itu. Nah, terus kenapa data fakir miskin semrawut kita diam aja? Bahkan berdalih pembenaran lah, itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan kita. Nah, kemudian kenapa data fakir miskin bisa semrawut? Kemungkinan besar pemerintah tidak mau membuat sistem pendataan fakir miskin yang baik. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Kenapa? Karena di pemerintah kemampuan itu ada. Buktinya, duit ada, pegawai ada, orang pinter lulusan sarjana ada, fasilitas pendukung ada. Yang belum ada cuma satu, kemauan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini saya nanya ke sesama rakyat aja ya. Udah jelas pemerintahnya kayak gitu. Apakah kita yang harus bikin data fakir miskin untuk diberikan ke pemerintah? Nih, gunain nih data bikinan gua nih. Apa harus seperti itu? Nah, kayaknya ya kayak gitu, emang kayaknya nggak ada salahnya. Harus seperti itu. Habis siapa lagi kalau bukan kita? Udah sama pemerintahnya gitu, kita juga diam aja. Terus apakah Donald Trump? Ya nggak mungkin dong. Atau Xi Jinping yang ngerjain? Nggak mungkin lah, mereka itu lagi pada sibuk. Nah, sebenarnya data fakir miskin itu sangat mungkin untuk dikerjakan oleh rakyat,
dan hasilnya akan jauh lebih akurat. Kenapa? Karena di sana tidak ada intervensi. Jadi si data itu murni bikinan rakyat, rekomendasi rakyat, dan itu sudah dibuktikan oleh seorang rakyat. Nah, jadi ada satu orang rakyat, dia sudah membuktikan dengan modal kemauan dia mampu bikin data fakir miskin yang akurat. Nah, hasil kerjanya bisa dicek di website fakirmiskincare.com. Ya, websitenya tinggal dilihat. Kalau udah ada rakyat yang bisa, nah tinggal kita bergabung, atau kalau enggak kita mendukung dia, ya kan? Nah, kalau enggak mau dukung, ayo bikin data yang jauh lebih baik. Jangan bikin data yang sama, atau kalau enggak lebih jelek kualitasnya. Nah, kalau gitu nanti kelihatan bahwa rakyatnya sendiri tidak mau bersatu, tidak mau saling mendukung. Nah, karena sebenarnya rakyat itu mampu bikin data yang pemerintahnya tidak mampu. Jadi pemerintah nggak mampu, nah rakyat itu mampu sebetulnya bikin data. Buktinya, banyak di antara kita yang lulusan sarjana. Nah, berarti banyak dong rakyat yang pintar, ya nggak? Kemudian di antara kita itu banyak yang duitnya banyak, jadi bisa patungan buat modal operasional. Jadi yang kaya ngedukung untuk operasional, menggerakkan yang sarjana-sarjana pintar tadi. Apalagi yang mau kerja di antara kita tuh banyak banget, ya. Gak usah khawatir, manpower di kita tuh melimpah. Sudah saatnya kita berhenti nyinyir di medsos. Nah, nyinyir itu nggak bagus lah, kita ganti dengan bikin karya nyata. Karena nyinyir nggak bisa menghentikan bansos yang salah sasaran. Jadi ngapain sibuk nyinyir di medsos, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, jangan sampai pemerintahnya nggak punya kemaluan, rakyatnya pun nggak punya kemauan, dan akhirnya yang jadi korban itu rakyat miskin, fakir miskin yang asli. Di kita tuh ada fakir miskin yang palsu. Jangan lupa, besok lusa bisa jadi kita yang miskin. Bener, dunia tuh berputar. Bisa jadi kita yang pengen dapat bansos, ya enggak? Nah, oleh karena itu, mumpung kita lagi pada mampu, ayo kita bantu fakir miskin untuk mendapatkan haknya. Sekaligus kita kasih contoh ke pemerintah bagaimana cara membuat data yang akurat. Pengen lihat contoh data bikinan rakyat? Silakan kunjungi website fakirmiskincare.com. Mudah-mudahan ada yang lihat ya video kayak gini ya. Sebetulnya semangat saya udah mulai kendor, pengennya sih nyerah, tapi kalau lihat nasib orang miskin suka sete kasihan gitu. Siapa lagi kalau bukan saya? Kebetulan nggak ada orang yang fokus mengerjakan data fakir miskin biar rapih.